Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Abdul Yusuf SMM selaku dosen pengajar mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami di sini kelompok 3 akan memaparkan materi tentang penelitian kuantitatif. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu terdapat 8 poin, yaitu yang pertama pengenalan tentang metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, definisi dan karakteristik metode penelitian kuantitatif. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian kuantitatif. Yang keempat, pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif di bidang bisnis. Yang kelima, analisis data dalam penelitian kuantitatif di bidang bisnis. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan metode penelitian kuantitatif di bidang bisnis. Yang ketujuh, contoh penelitian kuantitatif di bidang bisnis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kita perlu tahu apa itu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah pendekatan ilmiah yang menggunakan data berupa angka dan statistik untuk menganalisis fenomena di bidang bisnis. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan sebab akibat dan membuat keputusan berdasarkan data terukur. Lalu, adapun definisi dan karakteristik penelitian kuantitatif yaitu menurut Creswell tahun 2009, beliau mengemukakan penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Adapun karakteristik penelitian kuantitatif yaitu terfokus pada angka dan statistik, menjalani proses yang bersifat objektif dan memiliki 2 atau lebih variabel yang diukur. Adapun langkah-langkah metode penelitian kuantitatif yaitu langkah pertama adalah merumuskan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah harus didukung oleh fakta empiris berdasarkan kajian literatur yang relevan. Lalu langkah yang kedua, teori keilmuan. Hal ini dilakukan untuk menelaah teori dan riset terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diangkat. Lalu langkah ketiga, menentukan hipotesis. Hipotesis diformulasikan berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Hipotesis ini dapat merujuk pada teori-teori yang ada atau penelitian sebelumnya. Lalu langkah keempat, verifikasi data empirik. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran seperti kuesioner, observasi, atau wawancara terstruktur. Lalu langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah data semua terkumpul, maka dilakukan analisis data menggunakan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Lalu pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif di bidang bisnis terdapat 2 bagian yaitu yang pertama kuesioner terstruktur. Maksudnya di sini yaitu peneliti menyebarkan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan terukur terkait dengan topik penelitian. Lalu yang bagian kedua itu analisis data statistik. Maksudnya di sini adalah menganalisis data ke dalam bentuk angka dan statistik untuk menemukan pola atau hubungan antar variabel. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian kuantitatif di bidang bisnis. Yang pertama ada statistika deskriptif, yaitu menggambarkan dan merangkum data agar lebih mudah dipahami. Contohnya, kayak rata-rata, median, dan modus. Yang kedua ada analisis regresi, yaitu menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel dalam penelitian bisnis. Dan yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan menerima atau menolak hipotesis penelitian. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan metode penelitian kuantitatif di bidang bisnis. Adapun kelebihannya yaitu hasilnya dapat diukur secara objektif dan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku pasar. Dan kelemahannya yaitu ada keterbatasan dalam pemahaman konteks dan makna mendalam dari data.
dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengambilan data dan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya ada contoh penelitian kuantitatif di bidang bisnis, yaitu ada studi kepuasan pelanggan, yaitu mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan menggunakan skala kuantitatif. Kemudian ada survei pasar, yaitu menganalisis data pasar untuk mengidentifikasi preferensi dan perilaku konsumen menggunakan data kuantitatif. Dan yang terakhir ada penelitian produktivitas perusahaan, menganalisis data produktivitas untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan secara kuantitatif. Nah, kesimpulan dari metode penelitian kuantitatif ini adalah salah satu cara yang digunakan dalam melaksanakan penelitian di mana data diambil dengan cara langsung dan secara objektif. Dalam proses ini, data diperoleh akan disusun menjadi tabel atau grafik dan hasilnya akan ditinjau berdasarkan nilai statistika. Hasil penelitian ini memungkinkan analisis lebih rapi dan akurat, serta mendukung pembuatan keputusan yang benar-benar berbasis faktanya. Namun, hal tersebut juga memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang relatif tinggi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.